Sebuah berita mengandung sebuah informasi. Inilah yang membuat orang yang sering membaca berita berarti dia memiliki informasi yang banyak. Topik penulisan berita bermacam-macam, mulai dari peristiwa alam yang contohnya banjir, peristiwa sosial, kemiskinan, pengangguran, atau peristiwa politik, pemilu, pilkada, juga bisa peristiwa kriminal, penjamretan, pencurian, dan lain-lain. Untuk meringkas sebuah berita, kita harus memahami unsur-unsurnya yang ada dalam singkatan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini disusun menjadi sebuah ringkasan berita. Untuk menyimpulkan isi suatu berita, kita bisa menggunakan unsur-unsur yang ada, sehingga yang mendengar tahu inti atau maksud dari berita yang akan kita sampaikan. Di mananya, kapan, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Tanggapan terhadap sebuah berita. Tanggapan terhadap sebuah berita terdiri dari dua hal. Pertama, bisa kritik, yang kedua bisa komentar. Seperti kalau kita mendapatkan sebuah cerita atau berita, pasti kita akan memberikan sebuah pendapat tentang berita yang baru kita dengar, yang sifatnya mengulas atau memberikan komentar. Biasanya dalam sebuah berita, hal yang penting terletak di awal berita. Setelah itu baru sesuatu yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu kalau orang yang tidak memiliki waktu untuk membaca berita, dia cukup membaca di depannya saja atau di awalnya. Atau kalau di koran di headline-nya, di kepala berita. Itu sudah cukup untuk memahami isi berita. Bagaimana cara menuliskan bahasa dalam sebuah berita? Pertama, menggunakan bahasa baku. Tidak boleh pakai bahasa gaul, tidak boleh pakai bahasa daerah, tapi harus pakai bahasa baku, bahasa Indonesia yang benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan kalimat langsung kalau memang diperlukan. Juga menggunakan konjungsi bawah. Contohnya, bahwa. Contohnya, saya memahami bahwa hal ini memang harus dilakukan. Juga bisa menggunakan kata kerja mental. Contohnya memikirkan. Saya sudah memikirkan hal itu. Juga penggunaan keterangan waktu. Hari ini, kemarin, 2 hari yang lalu, jam 2 pagi. Yang biasanya kita akan cek dengan pertanyaan kapan.
Juga penggunaan konjungsi temporal. Contohnya kemudian, sejak. Sejak saat itu, setelah kejadian itu, akhirnya itu disebut dengan konjungsi temporal. Kalau contoh kata-kata baku bisa kalian lihat di internet ya, beberapa contoh kata baku. Misalnya kalau apotik, yang menjadi bakunya adalah apotek. Nah, tugas yang harus kalian lakukan adalah kerjakan di halaman 11 buku paket kegiatan 15 bagian A dan B. Serta buatlah atau carilah contoh kata baku 10 buah, kemudian masukkan ke dalam kalimat. Kirim tulis di bukumu, kemudian kirim secara japri ke WA Ibu. Terima kasih.